Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menggelar sosialisasi penataan pedagang di kawasan titik nol Tanah Merah. Bakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Bovendigul memberikan layanan pemeriksaan dokter spesialis sekaligus obat secara gratis. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Saudara dan semua. Jumpa lagi dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selain dua topik berita utama tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Ursula Uruktem. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan menggelar sosialisasi penataan pedagang di kawasan titik nol Tanah Merah. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Bovendigul menggelar pertemuan bersama masyarakat dan pedagang yang beraktivitas di kawasan titik nol Kota Tanah Merah. Pemerintah mendorong pedagang termasuk mama-mama Papua untuk menempati pasar sentral yang telah disediakan, sehingga aktivitas jual beli tidak mengganggu badan jalan dan lalu lintas. Kepala Dinas Koperindak Bovendigul, Emilianus Kanggin, menyebut penataan dilakukan karena sebagian pedagang masih kembali berjualan di pinggir jalan. Kita hadir di sini, para pimpinan tertinggi di Bovendigul ini, kita kumpul di sini untuk mencari solusi yang terbaik untuk kita punya mama-mama, terutama mama Papua yang selalu mengeluh. Sehingga kita kumpul di sini untuk kita mendapatkan solusi yang terbaik supaya seperti apa kita atur. Itu yang kita kumpul di sini. Izin Bupati, mama-mama di sini kan berapa kali kita sudah arahkan untuk masuk ke dalam pasar sentral yang pemerintah sudah siap kilo 3 sana. Jadi berapa kali waktu Pak Hengki sebagai Bupati, sebelumnya Pak Anwar ya, Pak Anwar waktu itu jadi Bupati kita sudah arahkan, tapi mereka keluar. Nanti Pak Hengki Bupati kita kasih masuk lagi, keluar lagi. Ini sekarang Pak Bupati Pak Roni Omba. Saya berharap di sini kita ada solusinya yang terbaik untuk bagaimana kita mendapatkan hasil dan tidak boleh lagi berjualan di pinggir jalan, terutama karena di pinggir jalan ini kan mengganggu lalu lintas. Saya mau tanya, Bapak Ibu senang tidak di depan rumah kita ada yang bikin kotor? Terimakah tidak? Tidak terima tuh. Itu sama juga di bibir jalan yang ada di pinggir jalan. Pemerintah membuka ruang dialog bagi pedagang untuk menyampaikan kebutuhan dan aspirasi terkait tempat usaha. Melalui penataan ini, pemerintah berharap pedagang dapat beraktivitas di tempat yang lebih aman dan tertib, sehingga menjaga kebersihan serta kenyamanan kawasan pusat kota. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dan semua, sejumlah pedagang orang asli Papua yang berjualan di kawasan titik nol Tanah Merah mengeluhkan kondisi pasar kilo 3. Fasilitas penyimpanan, tempat jualan, kebersihan, dan keamanan dinilai belum memadai. Pedagang orang asli Papua di kawasan titik nol mengaku masih kesulitan berjualan di pasar kilo 3 karena fasilitas dan keamanan yang belum memadai. Salah satunya Juliana Kambayop. Ia menyebut pedagang membutuhkan meja jualan, tempat penyimpanan barang, serta jaminan keamanan agar dagangan dapat ditinggalkan dengan aman. Jadi Bapak Bupati bikin pasar dia baik, bikin meja, tempat simpan barang, baru kita bisa masuk. Itu pasar masih telanjang. Tempat buang air besar, buang air besar kecil masih kotor, rusak. Begitu.
Kita sudah masuk, sudah berapa kali? Sudah 4. Kita masuk dulu sampai kita sendiri yang capek. Sampai kita punya modal mati baru kita lari keluar. Dan kurang tegas. Kita lain duduk jualan di pasar kilo 3, lain jualan di jalan. Satpol PP kurang tegas, kurang perhatikan. Sampai satu persatu keluar. Juliana mengatakan pedagang sebelumnya telah diarahkan untuk kembali berjualan di pasar kilo 3. Namun minimnya fasilitas dan pembeli membuat pedagang kesulitan bertahan. Ia berharap pemerintah daerah membenahi fasilitas, kebersihan, dan keamanan pasar sebelum penataan pedagang di kawasan titik nol diterapkan secara menyeluruh. Menurutnya, pasar yang layak dan aman akan membuat pedagang lebih siap kembali berjualan di pasar. Tim Liputan di Gul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Bos Saudara dan semua, info di Gul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hari ini kami mengeluarkan peraturan Menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital beresiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform beresiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita. Lapor layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan,
menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian. Tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional, yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim. Membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia. Membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya, tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Resepsi kenegaraan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Bovendigul menjadi momentum refleksi perjuangan pahlawan dan evaluasi pembangunan daerah. Bupati Roni Omba mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi dan mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar resepsi kenegaraan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Tanah Merah. Kegiatan dihadiri Forkopimda, Kepala OPD, TNI Polri, tokoh adat, dan agama, paskibraka, serta masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan, resepsi kenegaraan bukan sekedar seremonial, melainkan momentum memperkuat semangat kebersamaan dan evaluasi pembangunan daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi penanda penting bagi perjalanan pemerintahan kami. Kurang lebih 10 bulan telah berlalu sejak saya dan saudara Wakil Bupati dilantik untuk mengemban amanah kepemimpinan daerah Kabupaten Bovendigul. Kami menyadari dan memahami bahwa belum banyak yang dapat kami lakukan dan belum seluruh harapan masyarakat dapat kami wujudkan. Namun kami terus berusaha, kami terus belajar memahami persoalan daerah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, ada beberapa hal penting yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, kita harus bersikap realistis dalam menyikapi kondisi efisiensi keuangan.
baik di tingkat nasional maupun daerah. Saat ini kebijakan fiskal menuntut kita semua untuk melakukan penghematan anggaran, termasuk pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 saat ini. Menghadapi situasi ekonomi ini, saya sampaikan kepada seluruh kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat yang harus digunakan secara efisien, tepat sasaran, dan berbasis skala prioritas. Kita harus kurangi belanja yang sifatnya seremonial dan alihkan anggaran untuk program nyata yang langsung menyentuh pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Di tengah efisiensi anggaran, pemerintah daerah diminta memastikan anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Roni Omba juga mengapresiasi sinergi TNI Polri dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan daerah. Menurutnya, kemajuan Bovendigul membutuhkan kolaborasi pemerintah, DPRK, TNI Polri, dunia usaha, tokoh masyarakat, akademisi, media, dan masyarakat. Berkat sinergi yang kuat, situasi daerah kita tetap aman, damai, dan kondusif. Keamanan adalah modal utama. Tanpa daerah aman, roda pembangunan dan pelayanan publik tidak akan bisa berjalan dengan maksimal dalam situasi efisiensi serta seperti sekarang ini. Yang ketiga, di tengah rasa syukur ini, saya juga mengingatkan kita semua untuk waspada menghadapi fenomena musim kemarau yang sedang terjadi saat ini. Kurang lebih 2 minggu lalu sempat saya ingatkan di panggung ini, dan 2 hari kemudian terjadi kebakaran di Asiki. Maka kita perlu waspada bersama. Cuaca yang memicu kekeringan menuntut kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih. Saya menghimbau dengan sangat tegas kepada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan maupun permukiman. Resepsi kenegaraan diisi jamuan makan bersama serta penampilan tarian, lagu, dan penyanyi lokal Boven Pride. Tim Liputan Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dan semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sehat dimulai dari pemeriksaan dini. Sehat adalah kunci menjalani hari dengan penuh energi. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak seluruh ASN dan masyarakat Bovendigul untuk peduli kesehatan sejak dini. Dapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, cek tekanan darah, gula darah, konsultasi kesehatan, dan pemeriksaan umum.
Dengan pemeriksaan rutin, kita bisa mencegah masalah kesehatan dan hidup lebih sehat bersama. Datang dan manfaatkan layanan kesehatan gratis di pusat layanan kesehatan terdekat. Bersama, kita wujudkan masyarakat Bovendigul yang lebih sehat. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua masih tetap bersama kami. Kita beralih ke informasi berikutnya. Bakti Sosial Kesehatan di Kabupaten Bovendigul memberikan layanan pemeriksaan dokter spesialis sekaligus obat secara gratis. Menariknya, obat yang diberikan tidak hanya generik, namun juga obat paten sesuai pemeriksaan dokter. Masyarakat Bovendigul mendapat kesempatan memanfaatkan bakti sosial kesehatan dengan layanan pemeriksaan dan pemberian obat tanpa biaya. Dalam kegiatan ini, masyarakat mendapat pemeriksaan dari dokter spesialis, termasuk spesialis kulit dan kelamin. Obat diberikan secara gratis sesuai diagnosis dan resep dokter, termasuk obat paten. Dokter spesialis kulit dan kelamin, Dr. Ante Imelda Betaubun, mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan kegiatan. Obat yang disiapkan adalah obat paten. Luar biasa ya yang saya Bovendigul, saya sangat salut. Biasanya kalau saya turun untuk bakti sosial, obat yang disiapkan adalah obat-obat generik. Tapi Anda yakin dan percaya obat yang disiapkan adalah obat paten, ya. Jadi obat-obatnya luar biasa hebat, ya. Itu berarti Bapak Sekda dan Bapak Kepala Dinas, terima kasih banyak. Karena ini tempat yang luar biasa untuk kami bisa bekerja supaya masyarakat juga bisa merasakan obat-obat yang luar biasa diberikan secara gratis, ya. Baik, informasikan kepada keluarga semua, nanti khusus di hari Jumat saya akan melakukan pemeriksaan kelamin. Ada yang tahu dengan bahasa kelamin? Tidak ya? Tidak ya? Tidak ya? Ance mengajak masyarakat tidak ragu memeriksa keluhan kesehatan, khususnya terkait penyakit kulit dan kelamin, agar dapat ditangani sejak dini. Pelayanan ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan membantu warga memperoleh pengobatan yang sesuai tanpa terbebani biaya. Tim Liputan, Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Kesehatan kembali menggelar pelayanan kesehatan spesialis bagi masyarakat. Didanai anggaran otonomi khusus atau OTSUS. Layanan ini berlangsung selama 5 hari dan memprioritaskan masyarakat orang asli Papua. Pelayanan kesehatan spesialis digelar selama 5 hari, mulai Selasa hingga Sabtu, bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan dokter spesialis. PLT Kepala Dinas Kesehatan Bovendigul, Adolf Andatu, mengimbau masyarakat termasuk warga di kampung dan wilayah yang jauh dari pusat kota untuk memanfaatkan layanan tersebut. Kegiatan ini menggunakan anggaran otonomi khusus atau OTSUS dengan prioritas pelayanan bagi orang asli Papua. Warga asli Papua dari wilayah lain juga dapat mengakses pelayanan. Ini kegiatan dengan menggunakan anggaran dana OTSUS. Untuk itu saya harap diinformasikan ke semua masyarakat yang mengalami sakit yang mau diperiksa itu bisa datang, karena di sini jadwal yang sudah dibuat oleh teman-teman Dinas Kesehatan itu dari mulai hari ini sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu ya, berarti waktu kita masih ada untuk beberapa hari, kurang lebih 5 hari. Jadi saya harap mungkin saudara kita yang masih di kampung, yang ada di tempat yang jauh dari kota, itu bisa diinformasikan karena pelayanan ini akan berlangsung selama 5 hari. Diharapkan sekali dari kegiatan ini itu adalah menggunakan dana OTSUS yang saya harap.
Adolf berharap layanan ini dapat memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan dan pengobatan. Masyarakat diminta tidak menyia-nyiakan kesempatan yang hanya berlangsung selama 5 hari. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenep, nubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Ursula Uruktem, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.